Baik, perkenalkan nama saya Sam Brilia Nur Muhammad Hermawan. NIM saya 23010213. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang gaming overload. Oke. Itu gaming overload adalah kondisi saat seseorang bermain game secara berlebihan hingga mengalami kelelahan baik secara fisik, mental maupun emosional. Nah, selanjutnya kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama yaitu ambisi menang yang keterlaluan. Dorongan untuk selalu menang membuat pemain terus-menerus bermain bahkan saat tubuh dan pikiran sudah lelah. Yang kedua, ada durasi bermain yang tidak terbatas. Main game sampai lupa waktu tanpa istirahat lama-lama bikin badan jadi drop. Yang ketiga yaitu pelarian dari masalah. Kadang game jadi tempat kabur dari kenyataan hidup. Padahal masalah nggak akan selesai sendiri sebenarnya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri kamu sudah overload. Yang pertama, rasa lelah yang nggak wajar. Jadi kayak capek banget, bukan main gitu, kayak bukan cuma badan tapi otak juga ikutan capek. Nah, yang kedua itu ada insomnia, sulit tidur karena otak masih aktif mikirin game, biasanya gitu. Jadi susah tuh apa namanya buat tidur karena kepikiran tentang game. Nah, terus juga yang ketiga ada emosi mudah meledak, sedikit-sedikit marah, terus frustasi pas kalah atau pas diganggu. Terus selanjutnya melupakan tanggung jawab juga, gak sempet makan, bolos sekolah, tugas terbengkalai atau karena tugasnya terbengkalai semuanya demi main gitu karena terlalu ini sama game itu overload. Nah, selanjutnya ini ada dampak nyata gaming overload. Yang pertama fisik juga bisa bikin sakit kepala, terus bisa bikin pegal-pegal, bahkan gangguan penglihatan juga gitu teman-teman. Terus juga yang kedua ada mental, kayak stresnya jadi meningkat karena di gamenya kadang kalah terus, apalagi yang suka main mole ya, Mobile Legends teman-teman ya, tolong diingatkan banget. Itu bener-bener kena banget sih buat mental, apalagi kalah terus lost streak gitu kan ya, udah sih bakalan kena mental karena jadi kesel banget padahal cuma masalah game doang, karena apalagi game-game kompetitif kan. Nah, itu juga bikin cemas terus, semua jadi punya kecemasan berlebihan juga karena aduh udah lama gak login gitu kan, banyak gitu. Terus juga yang terakhir susah fokus. Nah, susah fokus ini nih yang bener-bener terpengaruh banget, apalagi orang yang sering main game. Kadang kalau lagi apa ya ngedengerin dosen ngajar kayak jadi lebih susah fokus gitu, padahal udah berusaha buat fokus tapi bakal tetap susah biasanya gitu. Nah, terus selanjutnya ada sosial, jauh dari teman dan keluarga jadi lebih tertutup atau cuek. Nah, itu karena terlalu fokus kepada dunia gamingnya gitu sampai lupa tuh sama sosial. Nah, gimana sih cara pencegahannya nih teman-teman? Nah, yang pertama beri batas waktu, cukup main 1 sampai 2 jam per hari ya. Jadi dibatasi gitu, kayak boleh main game tapi sehari 2 jam lah paling lama. Terus juga yang kedua ada istirahat setiap jam setelah 60 menit main. Ambil waktu buat stretching atau ngopi lah sebentar, kalau enggak kalau misalnya yang suka ngerokok ya ngerokok aja dulu kalau nggak mau, tapi disarankan jangan ngerokok ya karena itu juga tidak baik ya. Mending kayak lebih ke arah hobi, terus nonton film ya bisa lah biar nggak ketergantungan pada game. Oke, selanjutnya nih, utamakan sekolah dan olahraga, kayak belajar dan gerak badan tetap harus jadi prioritas nih biar badan tuh sehat. Gak main game terus, kalau game terus mah jempol yang olahraga, bener gak? Iya. Terus cari hobi di luar game tuh, kayak sama tuh nonton film, gambar, main music atau aktivitas lain yang bisa bikin otak refresh atau fresh otaknya gitu. Nah, kalau sudah terlalu jauh harus gimana nih? Konsultasi ke profesional, jangan ragu, datang ya ke WK atau ke psikolog. Mereka bakal siap membantu kamu teman-teman gitu,
kayak ada apa namanya, ada teknik-tekniknya, contohnya kayak detox digital, coba berhenti main game untuk sementara waktu, fokus ke hal lain dulu gitu. Terus juga buat jadwal seimbang, atur waktu buat belajar, main, istirahat, dan bersosialisasi. Jadi kalian harus bisa ngejadwal dari awal biar kalian tuh tidak monoton, biar gak kena game terus. Nah, untuk kesimpulannya dari saya, mungkin cukup sekian dari saya. Dan untuk kesimpulannya yaitu main game itu sah-sah aja, tapi kalau sampai mengorbankan kesehatan dan kehidupan nyata, ingat, kontrol ada di tangan kamu, bukan di layar game gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, mau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.